meningkatkan minat literasi di kalangan mahasiswa Undip, khususnya di internal Madani. Baik. Mungkin kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu adalah sesi sambutan. Sambutan akan diberikan oleh beberapa orang. Pertama ada dari pembina Madani, yaitu Bapak Suhartana. Mungkin saya sapa dulu Bapak Suhartana. Assalamualaikum Pak Suhartana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Suhartana, apakah sudah bersedia untuk menyampaikan sambutannya? Siap. Baik, silahkan Pak, waktu dan tempat saya berikan. Baik, makasih Nak. Baik, anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Untuk yang pertama dan utama, marilah saya mengajak kepada diri saya pribadi, juga kepada anak-anakku sekalian, untuk menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi yang mubarak ini kita diberi anugerah yang sangat luar biasa, yaitu yang berupa taufik, hidayah, iman, dan Islam. Anugerah yang sangat luar biasa, karena yang dapat menghantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan baik di dunia, juga kebahagiaan di akhirat. Karena apa? Bagi hamba yang soleh, ada jaminan dari Allah Ta'ala, wala khaufun alaihim walahum tahzanun. Mereka itu tidak ada rasa sedih dan tidak ada rasa susah. Masya Allah. Kita termasuk yang beruntung, karena pagi ini kita pura-puranya nanti akan diskusi dan ngobrol tentang komunikasi literasi atau kontras. Masya Allah. Sedikit saya singgung saja. Yang berikutnya, mohon maaf, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada idola kita, junjungan kita bersama, sang uswatul hasanah, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebab karena atas risalah yang beliau sampaikan, akan sangat memberikan argumentasi yang mudah bagi kita untuk mencoba meniru jejaknya. Mudah-mudahan kita sekalian yang hadir ini mampu meniru dan mampu mengamalkan apa yang sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu. Amin. Dan insya Allah kelak di yaumul qiyamah kita termasuk hambanya yang diberi semacam syafaat oleh sang idola kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sedikit saya singgung saja bahwa Islam dulu sangat kemudian menggelegar, maju sangat pesat itu, ya karena memang karena komunikasi ini. Komunikasi bisa berbagai dimensi yang dilihat, bisa dengan, mohon maaf, perilaku. Jadi kalau nak Rizky Putra Ramadan ini kepingin, atau Muhammad Saiful Al-Fatah ini kepingin, istilahnya, atau saya pribadi kepingin bahwa Islam itu baik, diterima oleh orang, tunjukkan dengan perilaku. Itu adalah komunikasi yang luar biasa. Oh berarti Islam itu kayak Pak Suhartana misalkan. Oh Islam itu kayak Rizky, kayak Muhammad Saifullah, Masya Allah. Orang kemudian akan tertarik, oh itu toh rohnya Islam.
Anda pasti pernah kenal siapa Khalid bin Walid ketika tarung dengan Panglima Romawi itu. Komunikasinya ya dengan melihat Khalid kok, wong kok walaupun musuh saya tapi kok santun dan seterusnya. Akhirnya dia bilang, "Hei Khalid, apakah betul kamu itu diberi pedang dari langit oleh Muhammad dan pedang itu turun dari langit?" Khalid bilang tidak. Ya, Khalid kemudian mendongeng karena dia anukan oleh musuhnya yang dari Jenderal Romawi itu, "Kamu kan hamba yang merdeka, jangan bohong kepada saya." Akhirnya Khalid memberikan gambaran, "Aku begini, aku dulu termasuk hamba Allah yang mendustakan nabiku, bla 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 bla," gitu. Kemudian dia bilang, "Nuh Khalid, seandainya aku beriman pada hari ini kepada Rasulmu, apa aku juga termasuk orang yang mendapat hidayah?" Saya baca itu awal-awal bisa menangis saya. Khalid bilang gimana? Pasti, bahkan lebih daripada saya. Duh, bagaimana mungkin Khalid? Khalid dengan gayanya komunikasi yang luar biasa. Anda lebih bagus dari saya. Karena apa? Anda belum pernah melihat, tetapi Anda beriman dan kemudian meyakinkan bahwa diri Anda mengikuti ajarannya. Sementara saya sudah sangat paham siapa beliau itu. Sehingga sangat wajar kalau saya juga beriman. Anda lebih hebat dari saya. Ajar aku tentang Islam, Khalid. Khalid kemudian memberikan komunikasi yang sangat indah. Islam itu begini, bla 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 bla. Kemudian syaratnya apa, Khalid? Syaratnya karena kamu belum Muslim, kamu mandi, kemudian sholat 2 rakaat. Sudah selesai. Gitu aja Khalid. Iya. Kemudian dituntun oleh Khalid, syahadat, kemudian sholat 2 rakaat, satu-satunya sholat yang pernah dilakukan. Dan Allah pun ridho. Masya Allah. Artinya apa? Komunikasi yang sangat excellent dari Khalid bin Walid. Banyak-banyak yang lain. Banyak yang lain. Cerita yang lain. Entah itu Uwais Al-Qarni atau yang seterusnya. Itu adalah komunikasi lewat perbuatan. Hanya saja, mohon maaf, kita jangan kemudian mengejudge bahwa orang yang begini pasti begini. Orang yang begitu pasti begitu. Jangan kita saling menuduh. Karena itu nanti akan terjadi miskomunikasi. Sebagai contoh, saya masih ingat sekali ceramahnya Habib Muntohar, ulama yang kondang dari Semarang itu, orangnya agak lucu. Ini kesalahan kita sering menjudge semacam ini. Saya masih ingat cerita beliau. Beliau itu suatu saat, beliau itu gemar merokok. Sehingga ketika temennya yang dokter itu mau ngelengke kan nggak enak. Akhirnya diberi buku tentang bahayanya merokok. Karena dia takut kalau miskomunikasi. Kemudian Pak Haji Muntohar itu bilang, "Saya diberi buku merokok dan saya membacanya. Setelah saya membaca dengan baik, saya berhenti. Tak pikir berhenti merokoknya. Ternyata yang dikatakan beliau, saya berhenti membacanya." Saya guyu kayak ini. Wah, wong pinter kayak ngono. Kemudian satu lagi contoh yang diaturkan beliau, dia suatu saat karena di ulama dulu kan kalau ceramah kan tidak dijemput kayak sekarang. Harus ceramah ke Purwodadi, ke Cepu dan seterusnya, naik sepur. Sepur itu kereta api. Kemudian di stasiun Habib itu melihat ada seorang sepuh bertanya misalkan saja kepada seusia anak Rizky itu. Saya masih ingat cerita itu dan saya kalau terbayang di saya Pak Habib Muntohar itu lucu nih itu. Dia bilang orang yang sepuh itu bilang kepada si pemuda tadi, "Nak, sakniki nyamin nak." Paham apa yang saya maksud, Nak Rizky? Orang tua tadi bilang apa? "Nak, sakniki nyamin nak." Berarti apa? Orang itu bindeng. Ngerti ya? Bindeng itu bicaranya agak nggak jelas gitu. Nah, kemudian ini yang saya pegang betul dari Pak Haji Muntohar itu, dia
Pak Haji Muntohar bilang, bocah kok kurang ajar. Dijak omong-omong tua kok mau ngekei jamnya itu diginikan. Di sini ada jamnya, dia hanya bilang gini. Bahasan orang tuanya pergi, sama Habib Syekh Muntohar itu dijawil. Anda itu kalau ditakoni wong tua mbok sing ngomong sing apik to nak, itu kan nggak baik. Haji Muntohar berani ngecas begitu karena kan dia wajar, masuk aku tanya Rizky hanya gini tok kan ya ora enak. Nah, kemudian saya masih ingat sekali, aku membuat saya ketawa ngakak-ngakak saat itu. Yang pemuda tadi dia bilang, nek mengulo oh, oh, saya ketawa betul itu. Artinya apa? Ketika Sanati ngomong, jangan-jangan saya dikira ngece beliau. Wah, itu membekas sangat di saya. Artinya apa? Itu juga kok komunikasi. Dia diem itu adalah komunikasi yang baik. Karena apa? Kalau dia nyam songo malah dikira ngece. Padahal sama-sama bindengnya. Masya Allah. Jadi Masya Allah, komunikasi itu luar biasa. Saya bisa baik dengan Rizky kalau komunikasinya baik. Tapi kalau komunikasinya nggak baik, wah bisa menjadi perang itu nanti. Ya, geger nanti. Gitu. Mungkin itu saja introduction dari saya dan mudah-mudahan nanti pada acara berikutnya oleh sang mentor bisa lebih gayeng lagi, bisa lebih excellent lagi karena saya tanpa persiapan, kalau Mas Mentor kan sudah disiapkan PPT-nya. Mudah-mudahan nanti semakin berkah dan terima kasih untuk Mas Mentor yang sudah berkenan mengisi kepada anak-anakku anggota Madani. Akhirnya just do it, do the best, karena bagaimanapun juga kita itu adalah orang yang berakidah sudah lurus, maka dari itu tunjukkan perilaku kita kepada jalan yang lurus. Sehingga siapapun yang melihat kita, oh this is the good religion, this is the good people. Sehingga Islam bisa berjaya kayak zamannya para sahabat, zamannya Rasulullah, zamannya tabi'in tabi'ut, sehingga dengan demikian kita pun mudah-mudahan nanti walaupun istilahnya Mbah Ali Maksum, itu kiai yang cukup terkenal PBNU tahun 80-an, Pak Harto itu presiden kita itu cium tangan kalau dengan Mbah Ali Maksum itu, beliau ngendika mudah-mudahan kita itu tetap ikut gerbongnya Rasulullah. Sekalipun di gerbong terakhir bareng karo areng kasalelo gitu. Saya pastikan sekali. Saat itu saya masih mahasiswa tingkat junior lah di UGM. Walaupun di gerbong terakhir tur yomong bareng karo areng, tapi tetap tekan tujuan. Masya Allah, itu membekas sekali saya. Komunikasi beliau yang sederhana, indah, membayangkan saya bahwa beliau itu adalah orang yang santun. Begitu nak yang dapat saya haturkan, yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Seakhiri nun wal kolami wal mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali sambutan dari Bapak Suhartana yang juga tadi ada nasihat yang semoga bisa menambah semangat kita dalam mencari ilmu lagi. Begitu. Baik, kita akan masuk ke sambutan berikutnya. Ada sambutan dari ketua pelaksana dari kegiatan Kontras, yaitu Mas Fatah Muyasar. Kepada Mas Fatah Muyasar, waktu dan tempat saya berikan. Oke, cek sebelumnya suara saya udah terdengar belum ya? Atau Sudah, Mas. Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengenalkan diri. Nama saya Fatah Muyasar Salim dan diamanahi pada tahun ini sebagai ketua pelaksana atau ketua event dari Kontras, yaitu Komunitas Literasi. Baik, sebelumnya yang saya hormati Bapak Suhartana selaku pembina dari Lembaga Dakwah Fakultas Madani
Dan yang saya hormati juga Mas Muhammad Akbar selaku pemateri pada acara pada pagi hari ini. Dan yang saya banggakan teman-teman Madani dan juga teman-teman peserta yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk mengikuti acara komunitas literasi. Baik, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya saja ingin mengingatkan kita, reminder kembali kepada kepada kita semua, bahwasannya bahwa literasi ini menjadi salah satu cara yang sangat efektif untuk kita mampu membaca zaman. Dari literasi inilah ternyata bisa kita lihat bahwa Islam itu bisa mencapai masa kejayaannya karena literasi ini. Mendalami Al-Quran, mendalami mentadaburi alam. Dan itu yang membuat bahwa Islam, agama Islam ini, itu pernah jaya. Bisa dibilang pada masa kekhalifahan. Bahkan dari sejak zaman Khulafaur Rasyidin sampai sampai ke kekhilafan Utsmani terutama pada masa Abbasiyah, itu mencapai kejayaan umat muslim, seperti itu. Dan itu terjadi karena adanya literasi. Nah, teman-teman semua, saya di sini mengajak untuk kita pertama dan yang paling utama adalah kita mengetahui dulu urgensinya sih literasi itu apa. Nah, setelah teman-teman mengetahui urgensinya, itu saya yakin bahwa nanti teman-teman akan mampu menjadikan literasi menjadi bagian hidup teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar aktivitas, tapi menjadi bagian dari hidup kita, terutama bagi kita mahasiswa muslim. Seperti itu. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali sambutan dari Mas Fatah Miasar yang juga semoga menambah wawasan kita juga mengenai gimana pentingnya itu urgensinya literasi begitu. Baik, kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Mungkin setelah sesi sambutan mungkin kita sedikit pemanasan dulu. Sedikit pemanasan di kegiatan kontras ini yang kali ini memiliki tema yaitu Muslim gak melek literasi gak asik. Nah, gitu. Nah, gimana kalau kita sebelum ke sesi selanjutnya kita akan tambah dulu nih semangatnya. Kalau nanti mungkin kita akan ucapkan jargonnya gitu gimana. Kalau jargon kali ini adalah Muslim nggak melek literasi, nggak asik. Nah, kalau aku nanti bilang Muslim nggak melek literasi, nggak asik, nanti pun ada gerakannya seperti ini. Nah, kalau aku bilang Muslim nggak literasi, nggak asik. Begitu, akan saya hitung mundur mungkin dipersilahkan kepada para peserta yang ingin ikut untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Dipersilahkan untuk mengaktifkan voice-nya mungkin gitu. Akan saya hitung mundur. 3, 2, 1. Muslim, gak literasi, gak asik. Mungkin kurang semangat lagi. Muslim, gak literasi, gak asik. Muslim, gak literasi, gak asik. Muslim, gak literasi, gak asik. Masya Allah sekali. Mungkin tadi mic-nya kurang tangkap ini, tapi sepertinya saya sudah mendengar itu semangatnya sudah hampir 100% gitu ya tadi. Nah, kita akan masuk ke sesi selanjutnya yaitu adalah sesi pembacaan CV dari pembicara kita kali hari ini yaitu ada Mas Akbar Malik. Mungkin kepada teman-teman operator bisa menampilkan CV Mas Akbar Malik di layar. Nah, Mas Akbar Malik ini merupakan mahasiswa yang mempunyai ketertarikan soal sosial budaya dan juga beliau ini sering menulis tentang kemanusiaan, budaya, pop, keislaman, biografi, sampai fenomena sosial politik nih. Nah, beliau ini juga masih aktif sebagai mahasiswa di Sastra Indonesia, jurusan Sastra Indonesia di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro dan saat ini sedang skripsian. Mari kita doakan semoga skripsiannya itu lancar gitu. Nah,
pendidikan beliau ini saat ini ya aktif tadi sebagai mahasiswa di Fakultas Ilmu Budaya di jurusan Sastra Indonesia, dan juga beliau itu mempunyai banyak pengalaman kerja. Yang terbaru ini ada menjadi reporter intern di Narasi TV dari April 2022 hingga sekarang, dan beliau juga memiliki banyak pula penghargaan. Yang terakhir ini ada juara 1 esai nasional di Etnika Fest FIB UGM di Maret 2022, dan beliau juga punya banyak karya, dan juga beliau ini ada menulis buku Hidayah Bukan Hadiah di tahun 2019, dan juga apabila teman-teman ingin lanjut untuk mencari informasi mengenai beliau ada di linktree.i/tulisan. Dan organisasi beliau beliau menjabat sebagai ketua di KMSI Universitas Diponegoro pada tahun 2021, dan juga beliau ada mengikuti BEM Undip menjadi ketua divisi kajian strategis pada tahun 2020, dan masih ada beberapa prestasi beliau lainnya. Nah, karena beliau sudah hadir juga nih pada kesempatan pagi hari ini, mungkin saya sapa dulu. Assalamualaikum Mas Akbar Malik. Suaranya masuk ya, Riz? Waalaikumsalam. Ya, masuk nih Mas. Tapi sepertinya kurang itu Mas, sedikit kurang jelas gitu Halo, suaranya. tes. Bismillah. Masuk ya. Kalau misalnya ada trouble, bilang aja ya. Siap Mas. Nah, ini Mas Akbar Malik ini biasa dipanggil siapa nih Mas kalau boleh tahu? Akbar aja, Riz. Mas Akbar boleh, Kak Akbar bebas. Baik, ini Mas Akbar. Nah, Mas Akbar udah siap nih belum nih Mas? Udah siap untuk pemaparan materi Mas? Udah dong, insya Allah udah siap, Rizky. Insya Allah sekali ya. Mungkin karena Mas Akbarnya juga sudah siap nih, dan teman-teman semangatnya tadi sudah sebentar 100% nih Mas. Udah siap nih Mas sepertinya untuk mengikuti pemaparan materi. Baik, tempat dan waktu saya berikan kepada Mas Akbar. Siap, Rizky. Jazakallah khair. Apa ya teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukran. Allahumma barik ala wa alihi wa sahbihi. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga Allah berkah pertemuan. Pada libur kan ya, kalau nggak salah ya, masih pada libur. Dan ya semoga niat baik kita untuk belajar, Allah kan Allah mampu kita untuk menyertai ya manfaat ya apa yang saya paparkan itu ya nggak lebih dari pengalaman terus pandai tentang literasi setelah sekian lama berkegiatan dalam dunia literasi lah gitu, kita membaca dan sebagainya. Terus juga saya makasih banyak ya ke teman-teman panitia Madani FSM yang udah sedang gitu. Ini juga kesempatan untuk bersilaturahim gitu ya, ketemu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin nanti penyampaiannya nggak akan lama-lama banget ya, sesuai waktu yang diminta 40 menit. Nanti Rizky bisa mengingatkan kalaupun saya lebih atau kayak gimana gitu. Nanti teman-teman pun bebas untuk bertanya, kita berdiskusi interaktif aja. Yang terhormat Pak Suhartana, izin ya Pak ya, saya juga mahasiswa. Waktu dulu juga pernah ketemu Bapak, kebetulan saya pernah tinggal di Rusun Pak gitu ya. Jadi nggak asing dengan Pak Suhartana. Oke teman-teman, adik-adik, saya izin share screen dulu. Sudah muncul teman-teman? Sudah, Mas. Oke, siap. Jadi sesuai topik yang diminta ya, nggak Muslim nggak berliterasi itu nggak asik. Dan saya sangat meyakini itu gitu ya. Saya sangat meyakini itu. Dan tadi kata Pak Ketua dari pelaksana kalau nggak salah ya, bahwa Islam pernah mencapai peradaban yang hebat itu tidak lain karena peran dan berkat literasi gitu. Nanti kemudian bakal saya elaborasi kenapa bisa terjadi seperti itu dan bagaimana kita selaku pemuda muslim hari ini itu menyikapi hal tersebut gitu ya teman-teman. Jadi judulnya Muslim Literat, Cerdas Intelektual dan Spirit. Jadi nggak cukup untuk cerdas intelektual doang gitu ya, tapi juga kita perlu kecerdasan spiritual yang oke gitu teman. Oke, kita belum next ya. Ini juga salam kenal lagi, mungkin tadi udah Rizky bacakan ya CV singkatnya. Saya juga sekarang ya masih berkegiatan lah sama lah sharing sana sini dan sekarang juga berkesempatan kan untuk menyapa teman-teman ini
Instagram saya gitu ya. Dan jadi selama kenapa mungkin saya dipercaya untuk sharing ya, saya nulis buku gitu teman-teman. Bukunya juga tentang motivasi Islam, hidayah bukan hadiah, yang akhirnya buku itu tuh merupakan saya banyak sekali pintu gitu ya, pintu kebaikan, peluang-peluang kebermanfaatan gitu. Dan itu luar biasa banget manfaat nulis buku. Jadi saya bakal share kenapa ya. Oke, teman-teman, ini mau aku sebelum sharing lebih jauh soal tentang literasi secara khusus ya, aku mau survei tipis-tipis. Rizky, aku mau jadi teman-teman, aku meminta tolong teman-teman nyiapin untuk komentar ya di kolom conversation atau percakapan. Aku mau ngasih pertanyaan yang sangat sederhana. Jadi nanti Rizky atau moderator tolong dibacakan ya, karena kebetulan screen aku ini full sama PPT aku gitu, nggak bisa buka conversation. Aku mau tanya gini teman-teman. Ketika teman-teman siap ya jarinya untuk mengetik di kolom chat ya. Ketika teman-teman mendengar Islam gitu ya, atau dalam benak teman-teman, kira-kira apa yang terpikirkan? Satu kata yang paling cepat keluar gitu, yang paling cepat terpikirkan, terlintas di benak teman-teman ketika mendengar Islam, itu kira-kira apa? Oke, Ki, boleh dibacain ya kalau ada beberapa teman yang udah mulai komentar. Silakan, Siap, aku mau Mas. berapa detik kali ya. Islam tuh apa yang ada di pikiran teman-teman gitu. Satu kata. Adakah? Ayo silahkan untuk berkomentar. Ayo, teman-teman sekalian, dipersilahkan untuk menuliskan. Ada dari Kak Aulia Imani Newton, itu komentarnya banyak gitu, Mas. Banyak. Oke. Bisa lebih kata kerja, kata sifat boleh ya. Kata sifat atau kata benda, misal agama misal gitu, atau misal damai kata sifatnya. Bebas, Iya, maksudnya Kak. di spesifik gitu, boleh ya. Iya, Ada Mas. lagi? Ada lagi, ini dari Kak Ica, ada damai gitu. Oke, damai. Terus Makasih ada Kak Ica. dari Kak Tika Pratiwi ada aturan. Oke, good. Ada lagi satu kali lagi kali ya, satu lagi. Ada Satu dari Mas Faris, itu kebaikan. Allah, makasih banyak ya. Aturan, damai dan kebaikan. Dan juga mungkin ada komentar-komentar selanjutnya. Terima kasih banyak. Mungkin semuanya betul. Tapi kan tadi ya aku minta untuk apa yang pertama kali terpikirkan di benak kita ketika kita mendengar kata Islam gitu. Kita mungkin berislam sehari-hari, menjalankan ritual keislaman, menjalankan apa ya? Punya akhlak juga gitu. Tapi mungkin juga kita kadang bingung ya kalau misalnya ditanya dari perspektif mana Islam gitu. Jadi mungkin tadi teman-teman kan udah jawab bahwa Islam itu bisa dilihat dari tadi kata sifatnya, artinya mungkin damai gitu ya, keselamatan, kebaikan, juga hukum atau aturan. Jadi Islam ini kan agama ya, dia agama samawi gitu yang diturunkan Allah gitu untuk kita manusia. Dan dia kan jadi punya banyak turunannya gitu teman-teman. Islam juga bisa diartikan sebagai ideologi teman-teman ya. Makanya ada politik Islam gitu ya, ekonomi Islam, bahkan itu udah jadi jurusan di FEB, ekonomi Islam, politik Islam, dan segala hal gitu, segala seluruh aspek kehidupan itu diatur dalam Islam gitu. Makanya Islam adalah agama yang paripurna. Makanya juga dia bisa disusun secara sistematis menjadi ideologi gitu. Itu kan luar biasa banget teman-teman ya. Islam sebagai agama gitu, penuntun kehidupan. Islam sebagai ideologi. Islam juga sebagai ilmu gitu teman-teman. Ada jurusannya gitu ya, fakultas tarbiyah gitu ya, fakultas usul huddin gitu. Juga ada jurusan pendidikan agama Islam. Jadi dia sebagai ilmu yang punya metodologis yang ketat gitu teman-teman. Bisa kita bayangkan teman-teman ketika kita berislam dari bangun melek mata gitu sampai tidur lagi, kita tuh merasakan kesempurnaan keberagamaan itu gitu. Bahwa Islam tidak hanya sebagai agama. Jadi dia punya turunannya tadi yang aku sebutin gitu, bercabang menjadi ideologi, menjadi ilmu gitu ya, menjadi metodologi, menjadi kajian yang luar biasa gitu. Nah, maka dari itu poinnya apa gitu ya, ketika tadi teman-teman menyebutkan aturan, damai, kebaikan, bahwa Islam itu memiliki khazanah ilmu pengetahuan yang luar biasa teman-teman. Jadi dia kompleks banget gitu ya sebagai suatu ajaran agama, ya kan, melimpah ruah gitu ya. Terus kita juga tahu lah, kita sepakat, kita meyakini bahwa sumber utama hukum Islam ada Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Tapi turunannya kan bisa banyak. Ada yang ijma dan kias juga dimasukkan sebagai sumber hukumnya. Dan turunan-turunan lainnya juga ada kan. Belum lagi tafsirnya gitu teman-teman. Al-Quran aja tafsirnya bisa banyak gitu ya.
juga hadis juga seperti itu gitu, disesuaikan konteksnya. Ada juga kalangan yang lebih suka tekstual gitu ya, lebih meyakini bahwa ini seperti ini. Ada juga yang lebih kontekstual gitu ya, mengontekstualisasikannya dengan zaman. Itu kan punya metodenya masing-masing gitu. Nah, yang mau aku sampaikan adalah teman-teman, ketika Islam punya khazanah ilmu pengetahuan yang sangat banyak tadi gitu ya, dan kemudian sumber hukum utamanya Al-Quran dan Sunnah, tapi dia ditafsirkan sedemikian banyak gitu. Nah, maka dari itu, ketika ditafsirkan sedemikian banyak dan beragam, maka akan muncul potensi truth claim, teman-teman. Ya kan? Potensi emang klaim kebenaran oleh kelompoknya sendiri. Mungkin kalau kita anak rohi sih, aku juga kebetulan pernah kalau di FIB ada karisma, aku juga anak karisma 2 tahun. Jadi mungkin ketika kita menjadi anak rohis itu kita sering kali menjumpai atau bahkan merasakan kelompok kita paling benar, kelompok kami yang paling benar gitu. Kalian mungkin salah atau kalian kurang tepat, kalian pakai penafsiran yang keliru. Mungkin kayak gitu, itu jamak terjadi lah di akar rumput gerakan keislaman gitu ya. Truth claim itu gitu. Karena tadi ya penafsiran, sudut pandang, harokah, gerakan dan sebagainya itu lahir dari sumbernya itu ya karena khazanah ilmu pengetahuan Islam itu kaya banget teman-teman gitu. Dan itu suatu sunatullah gitu. Nah, makanya kenapa aku rasa kita perlu belajar literasi? Ya, karena kita dianugerahi, diberkahi oleh Allah gitu ya, akal gitu ya, intelektualitas untuk menyaring teman-teman, untuk menyaring, memfilter, terus kemudian memverifikasi segala kebenaran-kebenaran dalam tanda petik ya, truth claim yang diklaim oleh banyak orang, terus kita saring. Jadi literasi itu nggak sekadar membaca, nggak sekadar menulis, tapi lebih dari itu tuh proses mencerna yang sangat kompleks dan kita akhirnya bisa mengetahui gitu ya mana yang benar, mana yang baik, mana yang lebih benar, mana yang benar gitu dan mana yang kita yakini gitu. Nah, literasi itu kalau misalnya kita rasa-rasanya nggak punya kemampuan untuk mencerna informasi yang ada di masyarakat, ya kita akhirnya cuma nelan aja gitu. Cuma nelan, kayak misal ada kajian di sana, terus kajian eksklusif, tertutup banget gitu, terus di doktrin ABC. Itu kan berarti itu memunculkan skeptis gitu, kita kayak kok kayak gitu gitu. Nah, itu fungsi literasi itu. Dan menurut aku bagi pemuda muslim gitu ya, di saat tadi khazanah ilmu pengetahuan Islam, sejarah Islam yang begitu kaya raya, begitu melimpah ruah, kita kan perlu memilah teman-teman. Maksudnya kita perlu mengkritisi, kita perlu baca banyak gitu kan. Ya akhirnya kita menetapkan pilihan, oh aku sih lebih tenang di bagian ini gitu ya, di gerakan ini, misal katakanlah kayak gitu. Dan kita akhirnya nggak jadi makhluk manusia yang sumbu pendek gitu. Jadi kita tetap terbuka terhadap perbedaan, kita tetap baik kepada teman-teman kita yang mungkin lebarannya beda dan sebagainya. Itu juga bagian dari, aku rasa itu bagian penting dari literasi gitu. Jadi kita punya akal, atau kita seringkali menyebutnya dengan kemampuan intelektualitas gitu ya, kecerdasan intelektual. Oke teman-teman, dan karena diminta untuk menyampaikan perihal urgensi literasi ya, tadi juga disampaikan oleh ketua pelaksana, kita perlu paham dulu urgensinya apa gitu teman-teman. Dan yang tadi aku sampaikan itu overview aja ya, kayak pengantar. Kenapa akhirnya kita pemuda-pemudi muslim tuh perlu membaca gitu ya, perlu berliterasi dengan kuat. Karena kalau nggak kuat ya bisa-bisa kita tenggelam dalam hanyutnya tadi ya khazanah ilmu pengetahuan Islam yang sungguh banyak gitu, yang sungguh luar biasa. Terus kita nggak bisa mencaranya dengan baik gitu, malah bisa salah pemahaman kita gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Kemudian apa urgensinya gitu? Ini ya, karena juga esensinya ketika ilmu pengetahuan Islam itu begitu melimpah teman-teman, ya itu mengartikan bahwa Islam menjunjung tinggi ilmu pengetahuan ya. Dan itu juga karena itu juga tergambar kenapa mungkin Allah menakdirkan, menurunkan, mewahyukan kepada Rasulullah ayat pertama itu tentang Iqra gitu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu. Kan itu menarik banget untuk kita kaji. Mungkin teman-teman bisa baca tafsirnya gitu. Allah tuh pertama kali ya memerintah tuh untuk baca gitu ya, keren banget gitu, untuk baca gitu, untuk belajar. Masya Allah banget kalau bisa kita selami gitu ya, kita coba untuk pikirin gitu, coba untuk kontemplasi.
Allah nyuruh kita pertama tuh untuk membaca gitu. Bukan untuk misal langsung bertauhid gitu, langsung mengakui keberadaan Islam gitu. Kan enggak ya, tapi membaca gitu. Jadi kalau aku menangkapnya ini sebuah pesan gitu, kalau Allah ya mendorong kita makhluknya untuk ya banyak baca, dengan kata lain kan berliterasi gitu. Bahwa menjadi pintar dan cerdas bagi seorang pemuda muslim pada suatu keharusan, teman-teman. Jadi kayak agak aneh dan miris gitu ya kalau misalnya kita ngaku pemuda muslim tapi kita nggak baca gitu ya, atau nggak berliterasi, padahal wahyu pertama gitu, ayat pertama yang disampaikan ke Rasul ya tentang membaca itu kan unik gitu ya teman-teman, kayak keren banget gitu. Dan kalau kata Gus Baha sih, sejahat-jahatnya maksiat gitu ya, seburuk-buruknya maksiat adalah menjadi bodoh, teman-teman, kata Gus Baha. Kalau aku izin mengutip, beliau mengutip dari salah satu kitab yang aku lupa kitab apa. Sejahat-jahatnya maksiat, seburuk-buruknya maksiat adalah kebodohan. Jadi karena ketika kita bodoh, kita nggak tahu kita tuh bisa melakukan kesalahan kah, atau melakukan kemaksiatan kah, atau apa, nggak tahu kan. Kita tergulung dalam kebodohan. Jadi ya terus menerus aja kayak gitu. Makanya kita berusaha untuk belajar. Makanya ayat pertama ikro gitu ya, berliterasi. Nah, tapi juga yang perlu diperhatikan adalah output seorang muslim yang membaca atau berliterasi itu bukan cuma cerdas gitu ya teman-teman, tapi ya soleh dan berakhlak. Jadi cerdas tapi tetap santun gitu. Nggak kemudian cerdas tapi ngomongnya arogan, nggak kayak gitu. Itu teman-teman, overview-nya lumayan apa ya, sedikit panjang ya tadi ya. Jadi teman-teman semoga bisa memahaminya dengan baik. Oke, aku next sekarang mau masuk ke urgensi. Urgensi literasi ya teman-teman. Mungkin kita sering lihat postingan-postingan di Instagram gitu ya, atau di media sosial kita tentang orang yang lagi baca dan sebagainya. Kadang-kali juga aku merasa bahwa itu seringkali diglorifikasi ya, dianggap suatu hal yang sangat prestisius, mewah gitu ya, membaca itu istimewa. Padahal rasanya tuh nggak juga sih kalau menurut aku ya, kayak baca mah ya kebutuhan gitu, udah jadi bagian dari kehidupan aja gitu. Nggak perlu di apa ya, dialay-alain gitu aku menganggapnya. Tapi ya saking karena pentingnya membaca, jadi mungkin masih ada jargon-jargon atau kampanye-kampanye untuk berliterasi kayak gitu. Dan mungkin ya karena masih banyak orang yang mager baca sih gitu. Nah, tapi urgensi literasi ya bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk kita post lagi baca buku A, lagi baca buku B, lagi di perpustakaan. Itu boleh tentu ya, sah-sah aja nggak masalah. Tapi itu bukan poin utamanya gitu. Jadi urgensinya aku membaginya ke 4 poin kalau tidak salah. Dan yang pertama teman-teman, tadi mengasah critical thinking, mengasah berpikir kritis teman-teman. Kan umat Islam adalah umat terbaik ya. Kita yakin soal itu ya, sampai join Madani barangkali teman-teman karena ingin belajar Islam lebih dalam, ingin dapat teman-teman circle atau lingkaran yang baik gitu. Ya kita belajar Islam ya mungkin di Madani, di Insani dan lain-lain gitu. Umat Islam adalah umat terbaik, maka Muslim harus cerdas. Dan kecerdasan ini salah satu tolak ukurnya adalah kemampuan berpikir kritis, teman-teman. Kalian boleh riset deh, misal di Google ya, kemampuan yang harus dimiliki di abad 21. Itu ada dari WEF, World Economic Forum. Jadi mereka tuh merilis daftar yang harus kita miliki. Mungkin itu juga udah sering banget ditampilin infografis itu. Bahwa isinya ada salah satu kemampuan yang harus kita miliki agar bisa survive gitu ya di kebudayaan saat ini, di peradaban saat ini, di kehidupan digital yang informasi tuh banjir banget kan teman-teman. Kita nggak buka sehari aja tuh ketinggalan informasinya banyak banget. Bahkan ketika kita niat buka media sosial, buka portal berita, masih banyak hal yang kita lewatkan gitu. Jadi perputaran dunia tuh cepet banget. Aku ngerasa beberapa waktu lalu gitu teman aku nge-share suatu konten gitu. Bar, coba lihat ini ada berita yang lagi rame. Aku nggak tahu berita itu, kayak cepet banget gitu memutar apa ya, alur kehidupan sekarang tuh cepet banget gitu. 24 jam tuh wah gila banget gitu ya. Kita tidur akan selalu ada berita baru gitu. Nah, maka dari itu critical thinking itu adalah untuk memfilter teman-teman, untuk kayak kalau misalnya kita nggak punya critical thinking, ntar ya bakal jebol gitu sih pikiran kita gitu. Kita nggak bisa lagi membedakan mana yang baik untuk kita cerna gitu, kita serap, dan mana yang tidak gitu. Dan yang paling penting menurut aku esensinya dari literasi adalah critical thinking sih teman-teman. Punya daya berpikir kritis. Dan seorang muslim harus kritis dong gitu ya. Kritis itu bukan berarti menggugat terus kayak mempertanyakan, nggak kayak gitu. Kritis tuh ya berpikir secara logis, secara kaidah logika. Kalau di ilmu logika tuh ya, itu kritis tuh kayak gitu. Jadi kita bertanya kalau misalnya ada argumen yang nggak solid gitu teman-teman. Dan yang aku rasakan ketika membaca buku, menulis, itu tuh ya untuk menyusun argumentasi, dan pada akhirnya poin akhirnya adalah mengasah critical thinking. Terus kemudian teman-teman yang kedua, melahirkan problem solving teman-teman. Kita yakin ya kan, semua jawaban kehidupan tuh
ada dalam Islam gitu ya. Solusi kehidupan tuh ada dalam Islam. Mau persoalan politik gitu ya, persoalan ekonomi, persoalan budaya, persoalan pertahanan, ketahanan, semua tuh udah diajarin gitu. Semua tuh ada. Cuman beda waktunya aja. Maksudnya beda. Dulu tuh udah terjadi gitu kan. Sejarah tuh berulang kan ya teman-teman. Semua persoalan kehidupan tuh nggak ada yang nggak pernah terjadi gitu. Jadi dimensi waktu sekarang tuh hanya mengulang masalah yang lampau aja dengan versi yang berbeda gitu. Kayak gitu. Nah, ketika kita membaca ilmu pengetahuan tadi ya, khazanah Islam, sekaligus juga sejarahnya yang sangat kaya itu, ya kita bakal punya apa ya sense untuk kayaknya tuh problem solvingnya kayak gini gitu. Oh, kayaknya tuh harusnya kalau misalnya aku nemuin problem di organisasi gitu, kayak solusinya tuh kayak gini gitu. Karena kita udah baca gitu pengalaman-pengalaman para pendahulu itu gitu. Jadi yang lebih jauhnya ya, yang lebih praktikalnya, yang lebih kerasa, urgensi literasi ya salah duanya adalah problem solving teman-teman. Jadi aku sering nggak banget ya, alhamdulillah tuh sharing kayak gini, terus sering kali ada pertanyaan-pertanyaan serupa gitu. Itu apa ya seru gitu. Dan ternyata mungkin dari kita tuh masih belum banyak baca gitu, karena semua jawaban akan kehidupan rasanya tuh ada gitu ya di buku ya di Google lah paling sederhana gitu. Tapi ya ini tetap kita perlu pakai critical thinking. Dan pada akhirnya dalam kehidupan praktis teman-teman nanti bakal jadi problem solving gitu. Di kalian sebagai mahasiswa statistika barangkali ya, mahasiswa biologi, mahasiswa fisika, mahasiswa madani gitu yang bergerak di LDF gitu, ya bakal ada problem solving. Nah ini dua hal ini adalah fungsi utamanya teman-teman, sifatnya praktikal ya, life skills gitu yang kerasa di hidup kita sehari-hari gitu. Sekarang kita lanjut lagi teman-teman. Terus yang selanjutnya, ini fungsi lanjutannya teman-teman ya, mengenai kecakapan intelektual teman-teman. Dan kemampuan berpikir filosofis. Yang ketiga itu ada mempunyai referensi teman-teman. Referensi itu kayak gimana ya? Kan yang makanya tadi aku di awal sering kali sebutkan guys, atau aku ceritakan khazanah pengetahuan Islam yang begitu hebat gitu. Banyak cabang keilmuan dalam Islam gitu. Banyak juga karya-karya para pemikir Islam. Ada adik aku. Itu memaksa kita untuk membaca banyak referensi gitu. Ya kan teman-teman, bisa kalian bayangkan lah para ulama salaf begitu banyak melahirkan karya pemikiran gitu. Terus amat sangat sayang, kalau aku mikirnya kayak gitu ya, amat sangat sayang ketika kita menyia-nyiakan dalam tanda petik selaku pemuda muslim, tapi kita nggak baca itu, kita nggak mempelajari itu gitu. Pemikiran para ulama ya dalam bentuk karya gitu ya, para intelektual cendekiawan, udah banyak dan berkualitas banget teman-teman, bejibun gitu. Tapi masa kita nggak mau baca sih? Itu pertanyaan yang perlu kita pantik ke diri sendiri setiap hari itu kayak gitu sih. Kalau aku ya punya keinginan untuk terus baca gitu ya teman-teman. Ulama Nusantara, ulama salaf gitu, semua gitu. Bahkan ya kenapa mereka masih kita bisa baca hari ini, kita masih bisa megang kitab Bukhari Muslim katakanlah. Kita masih bisa megang kitab apalagi misal kitabnya Ibnu Hajar Asqalani misal. Kenapa kita masih bisa megang kitabnya? Karena itu dituliskan dalam medium tulisan, teman-teman. Teman-teman pernah mikir nggak sih, kenapa sampai sekarang Al-Quran itu ada gitu, eksis gitu ya, bisa kita baca, bisa kita kaji, bisa kita hafalkan. Karena Al-Quran dan para kitab-kitab itu dituliskan dalam bentuk tulisan, dalam medium tulisan kertas, teman-teman. Itu kan juga bagian dari literasi, bahwa Islam sangat menghargai literasi gitu. Misal dulu kan usulan penulisan Al-Quran itu kalau nggak salah ada di zamannya Umar apa udah ada di zamannya Abu Bakar gitu ya. Tapi itu baru usulan dan kemudian diimplementasikan, dilaksanakan, direalisasikan di zamannya Utsman kan. Dan di situ karena ada kekhawatiran bahwa para penghafal Al-Qur'an itu banyak yang wafat gitu. Ini gimana nih Al-Qur'an? Banyak yang meninggal gitu. Oh, ya udah aja dituliskan gitu ya. Gitu ya, dibuat kitab gitu. Yang akhirnya sampai sekarang kita bisa nikmati. Maka dari itu Islam kan sungguh luar biasa menghargai, menempatkan ilmu pengetahuan setinggi mungkin teman-teman. Coba bisa kita bayangin kalau misalnya pada saat itu para ulama kita gitu ya, para sahabat itu nggak mikirin bahwa Al-Quran harus dituliskan, mungkin sampai detik ini kita nggak bisa ngerasain keindahan Islam. Selain tentu, tadi kan itu aku bahas fisiknya ya, yang dituliskan dalam medium tulisan dan juga fisik kertas, ya tentu Allah yang menjaga kesuciannya gitu. Tapi dari transfer ilmu dari Rasulullah sahabat sampai kita yaitu dari medium tulisan. Kalau nggak dituliskan nggak akan ada teman-teman. Kita mungkin nggak akan bisa dengerin
penyampaian para ustadz kiai kita hari ini tentang kitab A, kitab B, kitab C, karena nggak ada tulisan. Gitu teman-teman. Itu kesadaran penting yang harus kita miliki. Terus selanjutnya meraih kebijaksanaan teman-teman. Ini sedikit abstrak ya, wisdom teman-teman. Tapi ini penting banget bagi anak muda muslim ya, yang semangatnya membara, menyala, belajar Islam, tapi juga kita harus punya wise teman-teman untuk melihat perbedaan yang ada di masyarakat. Kadang-kali aku ngelihat ya aku juga mungkin dulu termasuk gitu, kita semangat, terus ketika ada perbedaan sedikit aja itu jadi gesekan, itu jadi konflik, padahal nggak harus kayak gitu ya. Kan ada ya teman-teman ya, ada orang yang udah banyak baca tapi malah jadi arogan gitu, kayak merasa dirinya pintar, merasa dirinya wawasannya luas gitu. Dan menurut aku dia gagal menerapkan literasi gitu ya teman-teman. Mungkin kalian bisa cari orang lah ya, tapi nggak usah dicari-cari kesalahan orang mah. Bisa kerasa gitu, kayak ada orang tuh kayak ngerasa pintar gitu ya. Nah, dia barangkali referensinya udah banyak. Itu salah, itu gagal teman-teman. Fungsi pertama ketika kita membaca adalah kita menjadi manusia teman-teman. Jadi kayak lebih berperasaan gitu ya, lebih bijak. Itu menurut aku kayak gitu. Berliterasi berarti berupaya meraih kebijaksanaan teman-teman. Jadi kita bakal terbuka dengan perbedaan pendapat gitu ya. Tetapi meskipun terbuka terhadap perbedaan pendapat ya kita tetap punya prinsip gitu ya, tetap punya pendirian gitu. Ya kita akidah kita A gitu ya, akidah kita Islam gitu. Kita juga mungkin memilih varian fikih tertentu gitu ya. Tapi ketika orang lain berbeda gitu ya nggak masalah gitu ya. Selama itu dalam permasalahan furu gitu. Itu menurutku gitu. Jadi ya ada wise lah dari literasi itu. Terus kita juga nggak jadi sumbu pendek teman-teman. Kita nggak jadi manusia yang mudah diadu domba gitu ya. Nggak jadi orang yang ketika baca berita langsung tersulut emosi gitu, langsung nge-share ke orang lain, malah ngeberitain berita hoax gitu misal katakanlah. Nggak kayak gitu, tapi kita punya kemampuan verifikasi teman-teman. Verifikasi itu mengecek ulang kebenaran atau kehabisan suatu informasi. Ya kan sekarang banjir informasi tadi kan, makanya kita harus punya daya nalar yang cukup oke gitu untuk menyaring banjir bandangnya informasi itu gitu. Kalau misalnya enggak ya kita bakal jadi makhluk-makhluk yang bersumbu pendek, cepat emosi, cepat marah, kemudian cepat menyebarkan informasi tanpa mengetahui kebenarannya, dan kita menjadi bagian dari manusia yang memproduksi sekaligus mengonsumsi berita bohong. Itu buruk-buruknya manusia di zaman ini menurut aku ya gitu. Jadi kita perlu kritisan lah ya, itu teman-teman. Jadi tadi ya selain yang pertama fungsi practicalnya, life skillnya adalah soal thinking dan melahirkan problem solving, meraih kecakapan intelektual dan kemampuan berpikir filosofis dalam berupa ini ya poinnya, mempunyai referensi dan juga meraih kebijaksanaan. Menurut aku yang aku rasakan selama ini gitu ya, aku berkegiatan literasi dari SMA teman-teman, mulai baca nulis itu dari SMA alhamdulillah gitu ya, buat kegiatan literasi bla 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 ya, 4 poin ini yang aku rasakan saat ini. Teman-teman juga boleh nambahin versi urgensi kalian sendiri dan itu fine juga. Oke. Terus ini kita masuk ke slide selanjutnya teman-teman. Literasi itu kan sederhana ya teman-teman ya, secara definisi membaca, menulis, menyimak gitu. Itu sederhana banget. Lebih lanjutnya menyimak bisa dialihkan menjadi diskusi teman-teman ya. Kita menyimak terus merespon. Itu juga ada teorinya. Kalau teman-teman mau baca teorinya, teori taksonomi Bloom. Aku kebetulan belajar di kampus gitu ya. Jadi tahu gitu bahwa literasi ini ada tingkatannya teman-teman. Ada mengingat, memahami, menerapkan, mengevaluasi, membuat sintesis gitu. Sampai berdiskusi itu bagian dari keterampilan berbahasa teman-teman. Sebenarnya kan membaca ya apa sederhana ya teman-teman, baca nulis nyimak. Ini hal yang biasa kita lakukan dari SD gitu, dari dini banget, pendidikan dini banget. Nah, tapi kenapa gitu? Aku nanya, kenapa ya sekarang tuh masih banyak program pengembangan literasi, baik itu dari pemerintah, dari NGO, dari media, dari komunitas gitu ya, komunitas literasi. Aku pun dulu buat komunitas literasi di Bandung teman-teman. Kebetulan aku anak orang Bandung ya, gitu. Dan ya kan tadi ya sederhana, literasi itu sederhana, membaca, nulis, sama nyimak atau diskusi. Nah tapi kenapa sampai hari ini masih banyak program-program pengembangan literasi gitu? Itu kan pertanyaan ya, gitu. Kenapa? Berarti ada gap teman-teman, ada jarak kan antara realitas kenyataan di lapangan dengan idealnya itu literasi seperti apa kan? Ada masalah, ada problem kayak gitu. Dan ini nah sebenarnya gitu ya, kan kita seringkali berusaha mencari tahu, merumuskan, bahkan melakukan riset gitu. Kenapa sih sekarang
literasi Indonesia rendah, atau bahkan ada survei riset, 2 survei riset yang menyatakan bahwa Indonesia itu peringkatnya di bawah 61 dari 63 negara dan sebagainya. Itu fine, nggak masalah gitu. Menurut aku itu bisa digugat gitu, si pernyataan riset itu. Karena aku yakin bahwa bangsa kita, bahwa apalagi Muslim gitu ya, kita Islam di Indonesia gitu, kita tuh punya contoh atau teladan yang sangat luar biasa dalam hal literasi, teman-teman. Ini aku rasa cukup mahal materi ini, karena kayaknya aku niat banget buatnya dan aku semangat banget share ke teman-teman gitu. Saat teman-teman baca sendiri, hanya saja sebenarnya kita tidak sulit untuk mencari tahu gitu, untuk mengenali, mendalami bagaimana suatu generasi memiliki kualitas literasi yang sangat hebat gitu. Jadi mau dilihat dari segi manapun teman-teman, kebangsaan apalagi Islam, bapak bangsa kita tuh atau ulama-ulama kita itu udah ngajarin, kita aja yang ngeyel teman-teman, kita malas baca gitu ya, kita malas nulis aja. Sebenarnya udah dicontohin dari jam 8 tahun gitu teman-teman, dari bangsa ini berdiri juga dicontohin gitu. Cuman sampai hari ini Kementerian Pendidikan ya tetap terus menggencarkan program literasi kan ya, karena lagi-lagi mungkin kitanya aja yang belum sadar gitu ya urgensinya apa gitu teman-teman. Kayak gitu. Next lagi ya. Oh, coba preteli teman-teman. Kita coba belajar literasi dari para pendahulu kita, teman-teman. Ini tuh cuman berapa tokoh tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini cuma 6 tokoh utama aja yang aku tampilkan, dan ini nanti aku elaborasi lagi ya. Ini ada Mbah Hashim dan ada Mbah Ahmad Dahlan. Beliau mereka lahir di abad 19 ya, teman-teman, di 1800-an. Mereka satu guru kan ya, pernah sekolah pada tempat yang sama, yang kemudian melahirkan organisasi yang berbeda, NU dan Muhammadiyah. Nah, yang menariknya teman-teman, Mbah Hashim Asy'ari, yang salah satu referensi aku baca, beliau tuh nulis 17 kitab. 17 kitab yang kemudian sampai hari ini kitab-kitab tradisionalnya masih dipelajari oleh santri-santri mungkin ya. Walaupun aku bukan santri sih, tapi aku suka gitu mendalami tokoh gitu. Itu kan luar biasa, mau 17 kitab teman-teman. Masya Allah banget gitu. Kalau Mbah Ahmad Dahlan, beliau mungkin ini ada referensi, ada rujukannya juga ya. Beliau mungkin tidak menulis kitab yang banyak gitu ya. Beliau nggak nulis kitab yang banyak, tapi beliau lebih ada kitabnya, ada kitab fikih Muhammadiyah kalau nggak salah Mbah Dahlan tuh. Tapi beliau lebih praktis, orangnya lebih praktisi. Kalau misalnya Mbah Hashim itu lebih teoretis gitu ya, keulamaan, keilmuannya itu diwariskan dalam bentuk kitab-kitab. Kalau Mbah Dahlan lebih ke praktikal gitu, praktis. Pendidikan tuh kayak gimana sih gitu ya. Makanya Muhammadiyah kan kental sekali dengan pendidikan gitu. Itu warisan literasi yang luar biasa gitu kan sampai detik ini gitu. Dan kalau kita nggak belajar dari mereka, kita ketinggalan teman-teman. Dan bahkan ini dari segi agama nih ya. Ini dari founding fathers gitu, dari Soekarno dan Hatta itu, wah masya Allah kalau teman-teman coba pelajari dikit aja di Google aja, coba Muhammad Hatta dan buku gitu. Aku pernah nulis kebetulan soal Muhammad Hatta dan buku, atau Soekarno dan buku. Kalian bisa nemuin banyak banget artikel yang menjelaskan, yang menceritakan bahwa mereka itu gila baca gitu. Makanya mereka punya referensi yang kuat banget. Muhammad Hatta, teman-teman, waktu diasingkan ke Bovendigul, diasingkan kan waktu itu sama kolonial kan, diasingkan sama Sultan Syahrir gitu. Dia tuh nggak bawa dia tuh nggak mikirin makan, minum, uang yang perlu dibawa ke pengasingan, ke Bovendigul atau ke Banda Neira. Tapi beliau bawanya tuh buku, teman-teman. Muhammad Hatta, dia bawa 16 peti 16 peti yang isinya tuh buku semua. Makanya ada kutipan yang terkenal, aku merasa bebas di penjara asalkan bersama buku. Ya itulah kutipan itu yang lahir dari Muhammad Hatta. Jadi waktu Muhammad Hatta mau pergi ke Bovendigul, diasingkan itu dalam pengasingan, dia kan naik pesawat gitu ya. Terus pesawat itu nggak muat seatnya teman-teman, karena terlalu kebanyakan bawa buku-bukunya Hatta gitu. Terus ketika dari Bovendigul ke Banda Neira, ke pengasingan selanjutnya, Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta tuh kan ngangkat anak di Bovendigul tuh, ngangkat anak. Namanya siapa ya? Des Alwi kalau nggak salah. Terus kan jadi seatnya jadi bertambah banyak kan muatannya gitu. Terus nggak cukup karena Muhammad Hatta bawa banyak buku gitu, 16 peti. Itu bisa kita bayangkan gitu ya, ketika founding fathers kita ngajarin yang begitu hebat, kita kok nggak ngikutin gitu ya. Terus Muhammad Hatta juga punya sisi keislaman yang luar biasa gitu ya. Beliau bahkan anak ulama dari Sumatera Barat, teman-teman, kalau kita baca biografinya. Tapi beliau nggak menunjukkan sisi keislamannya secara tekstual gitu, tapi secara substantif tuh beliau taat banget. Kalau Soekarno ini menarik juga. Mungkin Soekarno ideologinya macem-macem gitu ya. Karena beliau ya gila baca itu.
Tapi beliau pun punya ketertarikan dalam pemikiran Islam, teman-teman Soekarno itu. Bahkan dalam salah satu buku Soekarno ada percakapan yang direkam dalam tulisan beliau. Beliau tuh diskusi sama Kiai Ahmad Hasan. Ahmad Hasan tuh foundernya Persis ya, Persatuan Islam gitu. Yang lahir 1923. Itu diskusi beliau, aku kebetulan punya bukunya, itu diskusi keislaman. Bisakah Tuan Hasan mengirimkan kitab Bukhari Muslim? Soekarno aja baca kitab hadis gitu teman-teman, baca pemikiran Islam gitu. Kayak makanya juga dengan Islam tuh dekat Soekarno, dan mungkin banyak diklaim Soekarno orang NU, Soekarno orang Muhammadiyah oleh kader-kader saat ini karena memang beliau em, punya ketertarikan yang luar biasa gitu terhadap progresivitas Islam gitu. Jadi Masya Allah banget. Buku-buku Soekarno banyak juga di bawah bendera revolusi, terus apalagi yang lainnya ya banyak. Muhammad Hatta juga banyak buku-bukunya, mulai dari buku tentang ekonomi karena beliau ekonomi, mulai dari buku politik, filsafat. Kayak ya Allah, kalau aku punya banyak waktu gitu, aku mau pelajarin pemikiran-pemikiran ini. Terus yang kanan nih Buya Hamka, kita ulamanya nih. Buya Hamka termasuk tokoh yang sangat unik, ulama yang sangat hebat gitu ya. Karena beliau nggak cuma nulis kitab tafsir ya, Al-Azhar itu ya, tapi beliau juga nulis karya sastra. Juga beliau nulis kitab non fiksi yang sifatnya pemikiran Islam banyak banget gitu. Misal kayak apa tuh tasawuf ya. Ada tasawuf apa ya? Lupa aku judulnya. Lembaga Budi, terus apa tasawuf ya? Bentar, bukunya mana ya? Oh, di atas. Ada lah pokoknya ya, ada 4 seri itu. Terus dan banyak banget buku-buku non fiksi tentang pemikiran Islam dari Buya Hamka. Jadi incredible banget gitu, kayak Masya Allah banget gitu para pemikir kita. Ini Buya Hamka. Boleh ditelusuri lah baik karya sastranya, baik karya non sastra atau fiksi atau pemikiran Islam atau kitab Al-Azharnya gitu. Insya Allah. Terus yang terakhir, ini lahir abad 20 pertengahan. Kalau ini kan yang 3 tokoh tengah ini lahirnya 1900-an awal. Soekarno dan Hatta 1901-02, Buya Hamka 1908 di abad 20 awal. Ini Gus Dur lahir abad 20 pertengahan 1940-an teman-teman. Dan itu memberikan contoh juga kalau bagi aku pribadi ya. Gus Dur ini pernah sekolah ke Al-Azhar, Al-Azhar Mesir. Tapi beliau nggak lanjutin sekolah di sana karena setelah tahu oh kurikulumnya ternyata sama kayak yang aku pelajari di pesantren katanya. Jadi beliau cancel sekolah di Al-Azhar dan akhirnya ke Baghdad. Tapi di Al-Azhar beliau suka nonton bola dan suka ke perpustakaan Al-Azhar. Bahkan ini konon ceritanya ya, seluruh buku yang ada di perpustakaan Al-Azhar itu udah Gus Dur baca. Karena di belakangnya ada tanda tangan Gus Dur. Katanya sih kayak gitu ya. Nah, tapi boleh lihat deh, boleh cari literasinya sendiri ya soal Gus Dur gimana. Karena beliau dididik dan dilahirkan di rahim kiai gitu ya, keulamaan. Beliau dari kecil udah tinggalnya di perpustakaan gitu. Jadi ya Masya Allah banget. Kenapa aku milihnya Gus Dur? Karena di abad 20 pertengahan mungkin ada tokoh-tokoh lain ya. Tapi aku rasa kalian bisa cari sendiri lah tokoh seangkatan sama Gus Dur yang bisa dijadikan tokoh literasi lah. Tapi aku pilih Gus Dur aja. Dan teman-teman ini tuh cuman sampel gitu ya, para tokoh ini tuh cuman sampel aja. Kalian juga bisa menariknya ke belakang, ke masa yang lebih lama lagi. Misal ada Cokroaminoto, ada Natsir kalau di Indonesianya ya. Yang pemikiran Islamnya juga luar biasa banget gitu. Terus kalau misalnya ulama salaf yang lebih lama lagi, misalnya di Timur Tengah itu banyak banget. Siapa sih? Imam Malik, Imam Mazhab ya, Imam Syafi'i. Johan itu mereka memproduksi karya yang luar biasa gitu. Mencintai ilmu teman-teman gitu. Misalnya kita tarik ke belakang, banyak banget lah tokoh-tokoh yang bisa kita telusuri. Kita tarik ke sekarang, misal ustadz-ustadz atau guru-guru kita hari ini, misal katakanlah siapa, Ustadz Salim Afillah gitu, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz siapa lagi, Falik Syau, tergantung preferensi teman-teman, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz siapa lagi, Buya Yahya barangkali ya, siapa lagi teman-teman, Ustadz Abdul Somad, ya tergantung referensi, aku sebutkan yang populer aja. Itu pasti punya literasi yang luar biasa teman-teman gitu. Mereka baca bukunya tuh hebat banget. Kalau misalnya di Bandung, kebetulan Ustadz Adi itu sebulan sekali ke Bandung. Dan aku ya berusaha selalu ikut. Kalau kita pulang setelah kajian selesai, seperti biasalah kajian dimanapun itu, di emperannya luar itu kan pasti ada buku-buku yang dijual gitu. Dan karya-karya Ustadz Adi banyak banget gitu ya. Dan maka dari itu ini jadi belajar literasi dari para tokoh itu, ini bisa ditarik kemana-mana teman-teman, bisa ditarik ke masa lampau gitu ya, dulu ngelihat yang dulu ulama salaf, bisa ditarik ke masa kini, kita lihat aja ulama sekarang
kebiasaannya gimana, literasinya kita telusuri, oh ternyata ini, oh produksi karya bukunya tuh A, B, C, oh banyak banget, oh beliau tuh gimana sih baca buku, gimana sih belajar ilmu, gimana sih gitu ya. Dan juga kalian mau tokoh Islam kanan gitu ya, katakanlah gitu ya, mau tokoh Islam kiri, mau tokoh Islam tengah, manapun kiri kanan tengah, masalah apa mau ini, ya karena Islam udah mengajarkan kemuliaan terhadap ilmu pengetahuan, ya makanya mereka meneladani itu gitu. Mereka baca banyak, nulis banyak, diskusi banyak, ngajar banyak gitu. Sekarang ya gimana kita aja untuk mengikuti atau tidak gitu ya teman-teman. Jadi ya tergantung preferensi teman-teman lah. Pasti selalu akan ada contoh gitu ya dan teladan daripada ulama kita gitu. Oke, kita next lagi teman-teman. Oke, ini ya teman-teman ya setelah kita belajar dari para tokoh, lantas gimana sih gitu ya cara ningkatin minat literasi gitu ya? Kita buat sederhana aja teman-teman. Yang pertama, kenali diri. Ki kalau waktunya udah mepet bilang aja ya. Yang pertama, kenali diri ya. Passion kita tuh apa teman-teman? Suka topik tentang apa? Ya kan? Ini mungkin tips yang jarang sekali dikatakan banyak orang kali ya. Tapi kalau aku pribadi, kita kenali internal diri kita dulu teman-teman. Passion kita tuh apa? Kita suka topik soal apa gitu ya di dunia ini gitu ya. Kalau kita udah kenal diri, tahu apa yang kita sukain. Katakanlah misalnya kita suka sepak bola gitu ya. Kita suka sejarah, kita suka politik, kita suka pergerakan gitu. Kita suka apalagi ya, misal sekarang novel itu juga nggak masalah. Kalau misalnya kita udah punya ketertarikan, kecenderungan, kesukaan terhadap suatu isu, maka kita akan mencari sumber bacaan ya kan teman-teman ya. Karena meskipun sekarang banyak banget medium lain, YouTube, podcast gitu, atau yang lainnya, tapi menurut aku tetap kita tetap masih punya penghargaan tertinggi kepada buku karena dia disusun secara sistematis gitu teman-teman. Ya kan? Dibandingkan jadi karena penghargaan di masyarakat kan kayak aku dengar YouTube-nya ini kayak barangkali itu nggak bisa dijadikan rujukan utama kan, tapi kalau aku baca bukunya ini gitu, itu kan luar biasa banget gitu. Karena ya kan tadi aku sampaikan karena sumber utama dan termudah untuk mendapatkan informasi ya produk tulisan gitu ya, buku teman-teman. Dia ajaib banget tuh buku tuh ya. Karena tadi sih karena medium tulisan jadi dia bisa berlangsung lama banget gitu teman-teman. Tadi aku contohin para karya kitab dari para ulama itu yang kenapa kemudian sekarang masih eksis dan bisa kita baca, kita kaji ya karena dituliskan gitu. Atau kayak misal aku nulis buku yang tadi ya Hidayah Bukan Hadiah tuh itu diterbitin sama penerbit mayor, alhamdulillahnya teman-teman, penerbit besar dan ada di Gramedia seluruh Indonesia. Aku nulis itu tahun 2019 gitu. Tapi 2022 beberapa hari yang lalu ada orang yang nge-storyin terus nge-tag aku. Mereka baca buku aku kan kayak udah 3 tahun berlangsung ya. Tapi masih ada gitu. Aku jadi punya kesimpulan oh ternyata karya itu memang betul-betul abadi gitu. Buya Hamka ya kan beliau lahir 1908, meninggalnya berapa ya? Aku nggak tahu. Nah, tapi karya beliau, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk deh paling gampang gitu ya. Itu kan baru difilmin beberapa tahun lalu gitu. Dan itu kan menjadi perbincangan yang luar biasa. Atau kayak Pramudia Anantatur, Bumi Manusia yang kita tahu juga. Itu kan difilminnya sekarang, tapi itu novel tahun kapan gitu kan ketika diasingkan di Pulau Buru. Tapi itu setelah melewati ruang waktu yang begitu lama puluhan tahun, karyanya masih ada gitu teman-teman. Itulah spirit kenapa juga barangkali aku menularkan teman-teman untuk berkarya gitu. Barangkali kita udah meninggal, udah mati, tapi karya kita masih bisa dinikmati orang di kemudian hari lah. Kita memberikan jejak pada dunia ini bahwa orang bernama Akbar itu pernah tinggal, pernah hidup di dunia gitu ya. Di kota A, di kota B. Teman-teman juga pasti punya kayak gitulah. Harus punya keinginan seperti itu. Jadi pertama kalau mau ningkatin minat baca, kenali diri, suka apa gitu ya. Ketika kita suka satu isu tertentu, maka kita akan mencari sumbernya. Dan sumber yang paling komprehensif ya buku gitu. Ya kan boleh sih medium lain dan nggak masalah. Tapi ya buku aku rasa itu menjadi hal yang paling lengkap kalau kita mau cari informasi. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita barangkali belum tahu kita suka apa ya barangkali kita belum mengenalin diri lebih dalam gitu. Itu juga ada berkaitan sama sistem pendidikan kita. Buat tujuan gitu. Jadi baca buku juga bisa dibuat secara praktis mungkin ya teman-teman ya, sesuai kebutuhan dan tujuan teman-teman aja gitu. Teman-teman mau bisnis ya udah baca buku soal ekonomi gitu ya. Teman-teman mau bergerak dalam berorganisasi apa khususnya keorganisasian Islam, pelajari sejarahnya kayak gimana dulu para tokoh tuh membangun organisasi Islamnya gitu yang sampai sekarang organisasinya masih hebat, masih besar, masih megah gitu. Mulai organisasi dalam negeri ya kan yang tadi udah aku sampaikan, organisasi yang multinasional juga barangkali ada gitu ya, yang progresif, mangga aja itu mah ya.
Jadi ya dibuat sepraktis mungkin, maksudnya tujuannya apa, kita bisa cari dalam buku gitu. Referensi untuk ilmu yang sedang dipelajari, tentu kita perlu baca. Kembangin diri, mau kaya, mau keren gitu ya, belajar komunikasi, tadi kata Pak Suhartana, belajar komunikasi ke publik gitu, kayak gimana, juga belajar ilmu interpersonal, kayak gimana, itu kan semua ada gitu. Ingin tambah solehah gitu, ingin A, B, C, itu bisa. Jadi semua tujuan tuh bisa dirumuskan. Jadi kita kenalin diri, terus merumuskan, oh aku ingin A, ingin B, ingin C. Terus nanti kita cari referensinya, buku apa gitu. Cari juga dalilnya, ayat Al-Qur'annya gitu ya, hadisnya kayak gimana, biar kita lebih semangat melandasinya itu dengan spirit Islam gitu. Kalau kata Ustadz tadi kayak gitu. Terus yang ketiga, buat target teman-teman ya. Kadang kita tuh kan perlu membuat diri kita tersistem gitu ya. Apalagi hal yang sulit dibiasakan kayak baca dan nulis. Aku pun sampai detik ini tentu masih berusaha membuat target gitu ya. Buat target baca atau tulis per waktu, misal katakanlah 2 pekan 1 buku gitu ya. 1 bulan 1 kali publikasi. Tuh, itu juga target. Dan yang aku kenal, yang aku pelajari dari orang-orang yang udah hebat gitu ya. Ya mereka juga menargetkan itu. 2 minggu 1 buku selesai. 1 minggu buku selesai. Pak Gita Wirjawan, Endgame itu ya, teman-teman tahu lah podcastnya. Dia juga masih baca buku sampai sekarang dan masih menargetkan itu. Nulis juga sama kayak gitu. Jadi para intelektual, para pemikir atau tokoh-tokoh yang udah hebat juga sama gitu. Apalagi mungkin kita gitu ya, yang masih mahasiswa ingusan gitu, banyak ilmu tapi semangatnya tinggi, justru kita harus memanfaatkan semangat dan sumber yang kita miliki, semangat, tenaga, waktu untuk banyak belajar kayak gitu teman-teman. Circle yang mendukung untuk berliterasi teman-teman. Literasi kan tadi ya udah disebutin, membaca, menulis, berdiskusi. Kalau misalnya baca dan nulis mah mungkin gampang ya, bisa sendirilah kita. Tapi kalau diskusi kan nggak mungkin sendiri. Jadi makanya kita butuh partner, butuh lingkaran, butuh circle. Di Madani ada nih untung alhamdulillahnya ya, ada di dibuat komunitas sendiri bahkan ya di divisi tertentu gitu. Itu kan circle yang masya Allah, karena aku sering banget nemuin teman, Bar, aku suka baca tapi kok aku nggak punya teman diskusi ya. Banyak kayak gitu problemnya, dan itu klasik tapi sering kali kita jumpai gitu. Makanya bersyukur kalau misalnya kita punya circle yang mendukung minat kita dalam membaca atau belajar gitu teman-teman. Jadi manfaatkanlah. Jadi nggak cuma baca dan nulis, tapi lebih jauh tuh dimanfaatin dalam diskusi-diskusi, karena kalau katanya kan duduk sama satu ulama gitu ya, itu lebih hebat manfaatnya daripada baca 1000 buku. Ada yang kan statement kayak gitu, dan aku meyakini kayak gitu, bahwa diskusi sama orang yang udah baca banyak buku, pengalamannya lebih hebat tuh lebih kerasa teman-teman, dibandingkan kita baca sendiri gitu. Jadi kita perlu menyerap ilmu pengetahuan dari mentor-mentor lain yang udah lebih berpengalaman. Ini aku sengaja tampilkan foto-foto aja ya, nggak bermaksud apa-apa, biar permanis aja. Oke gitu. Permisi Mas. Ya. Iya Mas. Tadi suaranya agak keputus sedikit sih Mas Akbar. Ini terakhiran. Oh ya, aman ya sekarang. Iya. Kayak gitu aja teman-teman. Thank you, hatur nuhun. Baik, terima kasih kepada Mas Akbar Malik atas pemaparan materi yang begitu Masya Allah, yang semoga menambah banget wawasan kita tentang urgensi literasi ini. Ya, dan semoga menjadi ilmu tadi yang dipaparkan oleh Mas Akbar menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, aku ada sedikit rangkuman tadi saat pemaparan materi dari Mas Akbar, seperti overview-nya, banyak sekali karya ulama yang dari abad pertengahan hingga abad kejayaan Muslim hingga abad terkini, itu yang patut kita pelajari. Nah, kita juga harus belajar dari para ulama, dari para pendahulu kita yang telah mengajak kita untuk berliterasi. Namun hingga saat ini masih sekali digencarkan cara untuk meningkatkan literasi. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Mungkin hal itu karena kitanya aja yang ngeyel gitu. Nah, lalu gimana itu caranya kita meningkatkan minat kita literasi? Jadi tadi melalui pemaparan dari Mas Akbar, kita bisa meningkatkan literasi, minat kita literasi, seperti kita mengenali diri, kita membuat tujuan, dan kita membuat target, dan terakhir ada kita mencari circle yang mendukung kita untuk meningkatkan minat literasi kita gitu. Nah, lalu poin terpentingnya itu literasi itu bukan merupakan gaya-gayaan, namun literasi memiliki poin yang lebih penting, seperti mengasah critical thinking, melahirkan problem solving, mempunyai banyak referensi, dan terakhir kita meraih kebijaksanaan, bukan
arogansi diri sendiri. Begitu mungkin rangkuman kurang lebihnya dari saya. Baik, kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Setelah kita masuki sesi pemaparan materi, mungkin kita akan sedikit rehat sejenak. Kita apabila ada minum, boleh diminum dulu. Nah, aku mau tanya dulu nih. Di sini ada Mas Musa, ada Mas Muhammad Saifullah Al-Fatah. Aku mau tanya nih, kesan pesannya setelah ikut pemaparan materi tadi seperti apa, Mas nih, Mas Musa? Dipersilahkan nih, Mas. Oke, baik. Apakah saya sudah masuk? Iya, Mas, sudah masuk nih, Mas. Oke. Untuk kesan saya selama materi ini sangat luar biasa sih, sangat level banget. Yang sebelumnya mungkin anak-anak muda zaman sekarang mungkin lebih terkesan untuk lihat di IG dari berita-berita di IG ya, walaupun itu juga termasuk literasi juga ya Mas Akbar ya. Nah, ya mungkin agak lebih gimana ya, sangat termotivasi untuk lebih banyak belajar baik itu dalam apa ya, dalam literasi juga, karena saya juga agak tertarik juga dalam literasi, salah satu bidang literasinya seperti jurnalistik gitu ya. Saya juga tertarik untuk ikut jurnalistik, tapi apa ya, gimana ya, kurang bersemangat dalam hal literasi. Itu Mas Ataf, saya kembalikan ke Mas Ataf. Baik, Masya Allah sekali kesan dan pesan dari Mas Musa setelah mengikuti pemaparan materi tadi ya. Berarti sekarang minat literasinya menambah ini. Semoga kedepannya lebih lancar lagi. Tuh, baik, karena saya sudah tanya-tanya nih sama peserta, sedikit tanya-tanya. Nah, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab ini akan berlangsung selama kurang lebih mungkin 15 menit. Kita akan membuka pertanyaan untuk 2 orang. Baik, siapa yang ingin bertanya dipersilahkan untuk raise hand atau bisa langsung menulis di kolom chat. Begitu. Baik, sudah ada satu pertanyaan. Mungkin saya tanya dulu sama Mas Akbar. Mas Akbar, ini nanti pertanyaannya mau dijawab langsung atau menunggu 2 pertanyaan, Mas? Ya, nggak lupa. Langsung aja, Mas. Ya, langsung aja, takutnya lupa. Oh, baik. Mungkin aku bacakan nih Mas pertanyaannya di kolom chat. Oh, ada 3 pertanyaan nih. Mungkin udah banyak nih sebenarnya. Dari Kak Zahrani Jati Hidayah. Maaf sebelumnya nggak bisa on mic. Baik. Pertanyaan pertama, pernah nggak Mas lagi males baca? Kalau pernah, boleh nggak ceritain gimana caranya mulai dan konsisten lagi buat baca? Begitu Mas, pertanyaan pertama. Siap, Ki. Makasih. Izin jawab ya, Zahra. Makasih banyak pertanyaannya. Tentu pernah atau bahkan mungkin sering ya. Dan itu wajar, nggak masalah. Nah, kalau aku atau saran aku, itu dianggap kayak temen aja gitu rasa malas tuh. Jadi nggak harus dilawan yang, aku harus membaca nih. Misalnya nggak harus sebegitu kerasnya ya. Tapi lebih ke, oh iya aku lagi malas, mungkin lagi capek, ya nggak masalah gitu. Kalau aku pribadi, cara mengalihkan rasa malas itu adalah dengan berpindah atau beralih ke konten lain sih. Misal aku baca buku nih, terus aku mager, ya udah aku buka YouTube gitu ya untuk cari konten edukatif yang aku rasa menarik gitu ya. Atau aku dengerin podcast gitu. Aku cari ke medium visual, audio yang juga oke. Terus kalau misalnya semangat bacanya udah ada lagi, ya udah baca lagi gitu. Tapi kalaupun untuk rehat gitu ya, misal kalian dengar murotal gitu ya barangkali, atau dengar kajian, itu juga bagus, nggak masalah. Kalaupun yang lain dengar nasyid gitu ya, atau mungkin ada yang prefer untuk dengar lagu, ya itu bisa dilakukan gitu untuk rehat, nggak masalah sih. Tapi ya jangan kelamaan juga gitu ya, tetap harus dibaca lagi gitu. Kalau udah semangat lagi udah baca lagi, mungkin masih malas awalnya nggak apa-apa, baca pelan-pelan, ntar ritmenya juga nemu gitu Zahra. Jadi kayak gitu tipsnya ya. Baik ini Mas. Aku mau membacakan lagi pertanyaan kedua dari Kak Zahra, yaitu gimana cara kakak buat mengingat hal-hal penting dalam buku yang sebelumnya kakak baca, biar nggak lupa gitu, Kak. Oke, siap. Makasih Zahra. Ini pertanyaan menarik banget nih. Kalau di buku aku tuh kebanyakan dia nggak jadi polos ya, karena pas aku baca buku aku sambil bawa pulpen dan aku sambil coret-coret bukunya. Gitu. Jadi
baik itu bisa garis bawah mah udah biasa ya. Tapi kalau aku pribadi tuh, misal ada paragraf yang menarik nih, aku tuh buat misal aku buletin, aku panahin, terus aku tulisin sendiri persepsi aku, oh ternyata kayak gini. Jadi pendapat aku oh kayak gini, penangkapan aku terhadap buku itu tuh kayak gitu. Jadi setiap teks tuh aku misal bisa garis bawahi, terus aku tarik panah, aku tuliskan pendapatku di situ. Bisa kayak gitu. Terus misal satu bab udah selesai, satu teks sudah selesai, kan akhirnya bisa ada biasanya ada kalau di buku ada yang apa ya kertas kosong ya. Kalau aku biasa buat summary gitu, Zahra. Di buku itu langsung ditulis di situ. Jadi misal summary dari bab ini adalah bla 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 bla. Ini buku yang non fiksi ya, bukan fiksi ya, buku bacaan gitu. Tulis. Jadi dengan begitu kita ada interaksi dengan buku. Jadi buku tuh nggak pasif kayak kita baca seret nggak kayak gitu. Tapi kalau aku ngajak buku tuh ngobrol gitu. Ngobrolnya dengan aku menuliskannya. Kalau lebih dari itu, kalau mau lebih advance lagi, setelah baca buku buat mind map. Itu juga metode yang kalau beberapa teman-teman aku yang lain sih kayak gitu. Jadi setelah baca buku buat mind map. Terus kalian juga bisa share hasil mind map kalian ke teman-teman di Instagram gitu barangkali. Jadi kan ntar manfaatnya kerasa sama teman-teman yang lain gitu. Ada syiarnya juga. Jadi barangkali ntar teman yang lain reply story kalian terus kayak atau komen kan ingin baca juga, jadi ada diskusi lebih lanjut. Itu juga bisa dicoba kayak gitu. Jadi caranya adalah seperti itu. Cara teknisnya ya, atau yang lainnya kalau yang lebih ke teknik membacanya, sebelum aku baca bukunya, aku pelajari dulu daftar isinya. Itu juga penting untuk mengetahui outline kerangka bukunya tuh kayak gimana. Itu jadi ngebuat otak kita tuh bisa memetakan oh buku ini tuh tentang A, tentang B, tentang C. Jadi membantu tuh daftar isi itu. Jadi daftar isi itu bukan cuman apa ya, bukan cuman keterangan ada di halaman berapa gitu. Enggak, tapi daftar riset itu juga membantu kita untuk memetakan buku ini tuh menceritakan tentang apa saja. Jadi kita pelajari dari hal-hal yang kecil. Oh ternyata bagian B membuat aku tertarik dan ingin aku dalami. Itu coba gitu. Kayak gitu ya Zahra. Iya Mas, terima kasih. Semoga pertanyaan dari Kak Zahra terjawab. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan dari Kak Zahra dan masih ada satu pertanyaan dari Kak Tika. Apakah berkenan untuk menjawab, Kak? Berkenan. Gak Baik. masalah. Ya. Dari pertanyaan ketiga dari Kak Zahra itu, boleh Kak kasih tips dan nasihat buat teman-teman yang mau menulis? Gitu. Itu Kak, silahkan dijawab. Mungkin udah aku jelaskan dengan panjang lebar di materi tadi ya. Tapi yang pertama sih mungkin harus punya kebiasaan menulis dulu ya. Menulis apapun itu tulis aja. Aku juga sama sampai sekarang ya. Kalau ada fenomena yang menarik gitu ya di jalan lagi di bawa motor gitu atau ngelihat orang buang sampah, orang ngerokok sampai bawa motor sambil ngerokok gitu, hal-hal yang aku bisa tangkap dari panca indera aku dengar, aku lihat, aku tuliskan itu Zahra gitu. Jadi hal-hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak banget informasi yang bisa kita tangkap, bisa kita tuliskan ulang dan kita bisa tambahkan persepsi kita terhadap kejadian itu. Dan barangkali juga itu menjadi kait yang positif bagi orang-orang lain. Yang pertama nulis dulu. Setelah nulis itu coba publikasiin gitu Zah. Jadi nggak cuma nulis aja gitu. Jadi kalau publikasi itu ngebangun mental kita dalam mempublikasikan karya. Pun aku sebelum nulis buku, nulis juga di line dulu tuh aku. Di line nulis kayak ngarang gitu ya. Apa yang aku pikirkan, opini aku. Terus banyak yang like, akhirnya aku kayak, oh ternyata mungkin orang suka dengan aku. Atau ternyata mungkin aku bakat nulis atau lain sebagainya, ya ada pemikiran kayak gitu. Akhirnya diseriusin, ada deh nulis buku gitu ya. Dan itu alhamdulillahnya berlangsung sampai hari ini. Jadi yang pertama biasakan untuk menulis, buat jurnal juga nggak masalah, boleh jurnal harian kalian, terus dipublikasikan kalau hal yang saya rasa itu orang lain tuh perlu tahu. Kalau aku pribadi, sense-nya adalah kalau ada yang ngajak sharing kayak gini, atau ada hal yang aku tangkap dalam sehari-hari, aku meyakini bahwa orang lain tuh perlu tahu soal ini, karena ini urgent banget untuk diketahui banyak orang gitu. Tadi materi tadi tuh aku ngerasa teman-teman tuh perlu tahu, jadi rasa orang lain atau publik tuh perlu tahu tentang apa yang kita ketahui, jadi nggak cuma kita yang tahu gitu, kita sebarkan ilmu pengalaman melalui tulisan itu ya Zahra. Apa lagi ya, dan yang penting juga ini ya banyak baca sih. Katanya sih kalau kata Raditya Dika, kalau misalnya kamu mau nulis buku, hal yang kamu lakukan tuh cuma dua katanya, membaca dan menulis, udah gitu doang. Kalau kata Kunto Wijoyo, hal yang kamu lakukan ketika kamu ingin menulis adalah menulis dan menulis gitu. Kalau kata siapa lagi, ada asal penyair, aduh aku lupa,
Kalau kamu mau nulis buku, kata dia, yang kamu perlu lakukan adalah membaca 1000 buku. Tapi itu cuma hiperbola aja sih. Tapi poinnya adalah sering baca. Baca tuh 2 kali, nulisnya sekali gitu. Jadi dosis baca tuh harus lebih sering gitu. Gitu Zahra. Kasih ya. Ya, baik Kak. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Akbar. Izin bertanya, kaum remaja selalu menjadi penggerak roda kebangkitan, penopang jalannya dakwah dan perintis jalan terjal perjuangan penuh heroik dan kepahlawanan. Remaja yang beriman akan memancarkan energi dahsyat untuk kemajuan agama. Makin tambah hebat bila kekuatan ilmu agama dan teknologi mampu mengkristal dalam bentuk kepribadian para remaja Islam. Maka insya Allah tergapai kesempurnaan karir dunia akhirat mereka, sehingga mampu menyuguhkan peran dan kiprah positif kepada umat Islam. Bekal untuk kiprah positif umat Islam remaja butuh literasi, akan tetapi literasi masa kini banyak terdoktrin radikalisme dan bedanya pendapat ulama-ulama yang menjadi pedoman. Lantas bagaimana cara kita sebagai mahasiswa remaja untuk tetap bertahan? Terima kasih Kak. Begitu pertanyaannya Kak, silahkan dijawab. Narasi yang tadi tulisan di awal tuh bagus banget, maksudnya itu betul ya, kita menjadi membangun peradaban lah, kita tuh menjadi salah satu batu batanya membangun peradaban gitu. Terus caranya gimana untuk menyikapi itu semua? Tetap jalan gitu ya, tetap maju, tetap ngegas ya. Maksudnya enggak, ketika kita menyadari realitas tadi, misal ada perbedaan pendapat ulama, kemudian literasinya lagi merosot dan sebagainya, itu tidak kemudian membuat kita diam gitu ya atau lengah, justru harus jadi bahan bakar semangat yang lebih tinggi gitu ya kan. Kemudian terdapat khilafiyah, perbedaan pendapat, ya sekali lagi itu sunatullah gitu ya. Terus radikalisme, ya makanya itu kita perlu mengencangkan literasi kita agar tidak terjerumus dalam radikalisme itu. Atau ya tentu ya pedoman agama kita menyarankan ya mendorong, bahkan juga mungkin dalam tingkatan tertentu mengharuskan kita untuk berguru ya. Jadi ya belajar agama mah harus ada guru gitu ya. Karena kalau nggak ada guru, barangkali guru kita siapa gitu. Tapi kalau literasi yang lebih umum kayak tadi ya, soal pemikiran Islam dan sebagainya, atau motivasi, bla bla blanya, teknologi tadi disebutkan, itu mah ya kita bisa jalan sendiri, ngobrol sama ahlinya gitu ya. Tapi kalau yang berkaitan dengan agama secara khusus gitu ya, kayak akidah kayak gitu yang berat-berat, itu mah kita harus ada guru gitu. Kalaupun enggak, kalau misalnya berat nggak ada akses ke guru tertentu, ya kita belajar dari ulama-ulama yang udah kibar aja gitu ya, udah terkenal lah, maksudnya nggak eksklusif lah, itulah salah satu cirinya lah, umum gitu. Jadi ya aku rasa itu tetap bisa kita lakukan kita untuk punya optimisme bahwa kita tetap bisa berperan gitu ya dalam pembangunan Islam gitu. Baik, mungkin saya akan tanyakan lagi kepada para peserta, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau sudah cukup? Dan apabila ada pertanyaan lagi, silahkan ditulis di kolom chat. Dan dan saya ingin bertanya juga kepada para penanya yang sudah bertanya, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Baik, kepada Mas Musa, dipersilahkan mungkin izin mau bertanya. Baik, sebelumnya apakah suara saya sudah masuk? Siap Mas, sudah masuk. Oke. Bismillah, izin bertanya ya Kak Akbar. Gimana ya? Pastinya di seorang mahasiswa akan pernah muncul sebuah pemikiran gitu ya. Muncul sebuah pemikiran, entah itu baik dalam keadaan dia senggang ataupun bahkan dalam keadaan apapun, itu pasti akan muncul pemikiran. Nah, terkadang mereka itu ngerasa bahwa pemikiran itu penting gitu. Pemikiran yang mereka berpikir itu penting, sehingga ada kalanya mereka ingin membagikan gitu. Tapi karena kondisi yang tidak tepat, akhirnya tidak terrealisasikan gitu loh Mas. Jadi terpikirkan, tapi wah ini gimana ya penyampaiannya gitu kan. Terus ya akhirnya kan karena tidak tersampaikan, akhirnya kadang terkikis terlupakan gitu kan.
Nah, itu gimana Kak tips-tipsnya agar apa ya, pemikiran yang kita pikirkan itu bisa tetap ada dan bisa kita apa ya, Kepada Mas Musa mungkin agak terputus suaranya. Mungkin 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 bisa dijawab kepada Mas Akbar. Sepertinya tadi sudah hampir seluruh pertanyaan diaturkan. Kedengaran ya? Iya, kedengaran, Mas. Jawab. Caranya yang paling konkret adalah dokumentasi, Musa, pencatatan. Jadi kalau misalnya kita ingat kalau aku pribadi ya, kan kalau kata Imam Ali bin Thalib, kalau kata Imam Ali, ikatlah ilmu dengan menuliskannya gitu. Ya kan itu populer banget. Nah, kalau misalnya kita ingat apa ya, membuahkan pemikiran tertentu, misalnya katakanlah lagi mau tidur kah, atau bahkan bangun tidur, atau di angkot gitu ya, di kendaraan umum, lagi di kendaraan, kita catat dulu di pikiran gitu ya, ingat-ingat. Terus tapi lebih konkretnya ya nulis gitu, dicatat di HP gitu. Kalau aku sih di HP, misal di notes kayak tentang apa lalu lintas gitu. Bisalah deskripsinya nanti dilanjutin. Atau kayak tentang buang sampah gitu. Tulis aja di HP, buang sampah dikit, udah bisa di-keep ntar untuk dituliskan, dilanjutkan di kemudian waktu gitu. Jadi journaling itu penting banget dan itu juga biasa dilakukan oleh banyak orang. Bahkan ada salah satu penulis Ahmad Rifai Rifan, nanti cari nama beliau, itu nulis buku tuh bahkan di HP gitu ya. Maksudnya kayak kepikiran sesuatu langsung ke HP tulis gitu ya. 1 paragraf, 2 paragraf cukup. Nanti dilanjutinnya kalau ada waktu luang. Jadi biar nggak lupa tuh kayak gitu. Kalau aku pribadi kayak gitu sih. Kalau ada ingat sesuatu atau kepikiran sesuatu, tulis. Ntar dikembanginnya mah ntar aja pas luang. Udah lengkap, ntar di-share ke orang gitu. Barangkali orang kan lupa tadi apa yang kita tulis. Jadi journaling, dokumentasi, pencatatan itu penting banget sih. Karena kalau kita nggak tulis, nggak catat itu pasti fix bakal lupa gitu. Kita buka IG dikit, buka WhatsApp gitu ya, banyak banget informasi yang akhirnya masuk, terus ya udah lupa gitu. Jadi otak kita ya punya keterbatasan sih aku rasa ya. Kalau aku pribadi kayak gitu bakal lupa. Jadi kalau aku tuh notes tuh cukup penting sih, cukup krusial sih. Itu ya Mas Musa, semoga menjawab. Baik, terima kasih Mas Akbar atas jawabannya. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi dari Kak Zara lagi. Apakah boleh ditanyakan? Boleh kalau kalian waktunya ya panitia waktunya masih ada sih boleh, aku masalah. Oh, baik. Baik, Mas. Ini Mas saya akan bacakan. Izin bertanya lagi, Kak. Biasanya media untuk publikasi punya kriteria tulisan khusus ya, Kak? Boleh dong, Kak, sharing kriteria atau khas media publikasi yang Kakak tahu. Misal kalau di Tirto kita bisa lebih bebas menulis opini dengan bahasa santai. Makasih, Kak. Oke, siap, makasih juga Kak Zahra jawabannya. Ya betul, media itu punya kriteria tertentu ya, atau istilahnya itu selingkung. Selingkung itu adalah kriteria gaya penulisan yang mereka cenderung pilih gitu. Katakanlah gini, Mojok, ya kan tahu mojok.co itu media alternatif di Jogja yang lumayan ramai juga kayaknya. Mojok.co, aku biasa nulis di mojok.co. Mereka tuh suka dengan topik-topik yang ringan gitu ya, renyah. Tapi juga kalau bisa punya kritik sosial gitu. Jadi gimana ya, topik yang berat tapi si pengemasan tulisannya tuh ringan gitu. Jokes-jokes bahasanya santai, tapi esensi dan substansinya tetap dapat gitu di tulisan itu. Itu Mojok. Dan coba baca dan pelajari Kak Zahra kalau misalnya mau coba gitu ya. Terus Kak Zahra menyebutkan Tirto. Kalau Tirto referensinya harus ketat aku rasa, dan harus ngalir tentu ya. Kalau ngalir pasti ngalir, tapi juga baku sih kalau Tirto ya, cenderung baku, nggak secil atau nggak sesantai Mojok yang tadi aku sebutkan di awal. Kalau Tirto kayak gitu, ada juga di laman opininya kita bisa kirim tulisan ke sana, tapi kalau aku belum pernah di Tirto. Kalau di Tirto tadi ya ada referensi yang ketat lah, referensi kita harus dari buku, dari jurnal, pakai itu pasti lolos. Teman aku juga ada yang lolos. Terus Tirto, terus Detik juga ada kolomnya terbuka untuk umum juga, mahasiswa bisa kirim. Ada teman aku juga sering kirim tulisan soal lingkungan. Kalau Detik ini unik juga sih Detik, karena referensinya harus ada tapi penyampaiannya juga harus ngalir. Kadang juga Detik ngenerbitin tulisan yang referensinya nggak banyak-banyak amat tapi
publish gitu ya, karena tulisannya enak dibaca. Jadi baca juga tuh kolom-kolom Detik. Aku agak bingung mengidentifikasi gimana karakteristik Detik karena mereka kadang kali menerbitkan tulisan yang dengan referensi ketat gitu, disertai dengan gaya penulisan yang baku, tapi juga kadang chill banget, santai banget. Jadi itu bisa dicoba juga untuk Detik. Detik, Mojok, Tirto, apalagi Kumparan. Kalau Kumparan itu ada media umumnya ya, itu ada kayak user generate content UGC, jadi anyone siapapun bisa nulis di Kumparan gitu ya, dan nggak ada kurasi ketat, tapi nggak dapat honor sih kalau Kumparan. Terus mana lagi ya, kalau suka media Islam suka coba buka alif.id, itu media Islam keberagaman sih, mungkin pemikirannya cenderung dekat ke Islam tradisional seperti NU kalau alif.id. Kalau Islam berkemajuan atau Islam progresif bisa baca IB Times ya, IB Times itu yang punya Muhammadiyah. Walaupun nggak klaim Muhammadiyah sih, tapi itu yang punya Muhammadiyah. Aku biasa nulisnya di alif.id sih kalau pemikiran keislaman tokoh-tokoh, karena aku secara pemikiran condongnya menyukai yang ya begitu-gitulah ya. Terus mana lagi ya? Ya mungkin itu aja referensi yang bisa aku share Kak Zahrani. Ntar kalau kepo tentang lebih lanjut sih boleh cek portfolio aja di Linktree / tulisan, itu ada tulisan-tulisan aku gitu. Kak Zara boleh baca. Kalau mau sharing lebih jauh juga barangkali bisa nantilah di personal juga nggak masalah soal kepenulisan. Gitu Kak Zara, makasih ya. Masya Allah sekali jawaban dari Kak Akbar, Masya Allah sekali. Semoga pertanyaan para peserta yang sudah bertanya agar semoga terjawab gitu. Karena keterbatasan waktu mungkin sesi tanya jawab mungkin dicukupkan. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi penyerahan apresiasi dan juga ada kenang-kenangan begitu dan akan didokumentasi. Mungkin dari Kak Resita bisa membantu untuk sesi ini. Mungkin dari Kak Resita dapat memandu proses dokumentasi. Oke, saya screenshot dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Sudah, Mas. Baik. Terima kasih kepada Kak Resita atas pemotretannya. Baik, kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Kita sudah berkumpul bersama di kegiatan kontras hari ini. Namun kurang lengkap rasanya kalau kita belum dokumentasi foto bersama. Nah, bagi para peserta yang dapat mengikuti foto bersama, dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya dan bisa menggunakan virtual background apabila berkenan begitu. Mungkin kita tunggu dulu untuk 1 menit. Dipersilahkan untuk para peserta yang jarang-jarang kita bisa berfoto bersama Mas Akbar nih. Masya Allah sekali pemaparan materi dan juga prosesi tanya jawab tadi. Masya Allah. Mungkin kita tunggu lagi hingga 9.53
untuk para peserta bisa mungkin siap-siap terlebih dahulu untuk prosesi foto bersama. Gitu. Baik, masih ada sekitar 1 menit lagi. Dipersilahkan untuk para peserta untuk bersiap-siap mengikuti foto bersama pemateri kita hari ini, yaitu Mas Akbar Malik. Baik, sudah 9.53, mungkin bisa dimulai Kak Resita untuk prosesi dokumentasinya. Sudah cukup lumayan juga yang mengikuti prosesi ini. Tempat dan waktu saya berikan ke Kak Resita. Oke, langsung saya screenshot ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Sudah, Mas. Baik sekali, terima kasih kepada Kak Resita atas sudah dibantu untuk prosesi dokumentasi. Dipersilahkan kepada para peserta tetap mengaktifkan fitur kameranya apabila berkenan, dan kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu saya akan bacakan sedikit rangkuman dari tadi kita sudah berdiskusi. Jadi tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari para peserta dan sudah dijawab oleh Mas Akbar, dan juga beberapa tips yang Masya Allah semoga dapat menjawab pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh para peserta. Begitu. Berikutnya kita akan sesi pengumuman sebentar bahwa proses kegiatan kontras itu merupakan kegiatan yang berkelanjutan. Jadi ini merupakan hari pertama. Jadi diharapkan untuk para peserta tetap stay tune dan tetap up to date di grup untuk mengikuti informasi lebih lanjutnya. Saya mewakili panitia yang bertugas memohon maaf sebesar-besarnya apabila terjadi kurang baiknya kegiatan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kami juga berterima kasih sekali atas atensi yang telah diberikan di kegiatan kontras hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada pemateri, yaitu Kak Akbar yang telah melakukan pemaparan materi yang Masya Allah semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terakhir dari saya, mengutip dari sedikit dari pemaparan materi tadi, yaitu sebagai seorang Islam kita harus cerdas, namun tidak hanya cerdas, kita juga harus santun. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ataf Rizky, saya pamit undur diri. Banyak ya teman-teman. Terima kasih Kak Akbar juga. Terima kasih Mas Akbar. Terima kasih Ataf. Terima kasih.